Cuma Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Saking maunya Anda Yesus itu mati, Anda lari ke Mazmur 22 yang tak ada hubungannya sama sekali. Saya kira begitu dari saya. Silakan Bang. Bang, saya diberikan kesempatan cukup panjang ya. Ya, silakan. Itu ya. Kenapa saya melihat abang cara diskusinya? Ya, dalam diskusi yang terbuka itu biasanya moderator itu akan memberikan sebuah rules dalam diskusi sehingga kemudian abang tidak terkesan pintar sendiri. Kira-kira begitulah dalam ya, jadi silakan. ada dialog, ada kesepakatan metodologis pendekatan pembicaraan yang kita pakai itu apa gitu. Kalau kita itu tidak pakai metodologis, maka kita ngomong pasar Bang ya. Kita berdebat di pasar. Makanya kemudian saya tekankan itu terus metodologi. Karena dengan demikian kita akan ketemu nih bagaimana pendekatan-pendekatan ini didekati gitu loh. Jadi itu saya tanggapi soal saya memberikan pendekatan itu. Mungkin abang berbicara dengan teman yang lain yang sebelum-sebelumnya mereka nggak tahu metode yang abang pakai. Lanjut aja Bang. Yang pakai gitu loh. Ya, jadi saya bilang begini, abang hendak mengatakan bahwa itu bukan kehendak Tuhan dengan mengutip ayat-ayat yang 1, 2, 3 dengan memberikan tafsir dari perspektifnya abang, bukan sebuah tafsir menyeluruh benang merah daripada kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya mau bilang begini Bang, pertama ya, memahami tentang salib itu memahami tentang penebusan. Memahami tentang penebusan berarti memahami tentang rencana Allah untuk menebus manusia. Kalau dengan demikian rencana Allah untuk menebus manusia karena dosa-dosa manusia melalui penebusan salib, kenapa Allah mau menyelamatkan perbuatan salib itu? Karena melalui saliblah manusia diampuni dosa-dosanya. Ya, tidak ada penumpahan darah, tidak tanpa ada penebusan. Kok bisa bertentangan? Allah tidak mau tuh Yesus kemudian mati di kayu salib. Abang bilang yang mau itu adalah orang Kristen dan iblis dan lain sebagainya. Justru karena kematian, justru kalau iblis mau Yesus mati, wah dia dikalahkan oleh alam maut. Ketika Yesus mati dia masuk ke dalam alam maut mengalahkan kerajaan iblis. Loh kok bisa? Iblis tahu dia akan kalah, kok dia mau strategi itu dibuat? Kan konyol. Seperti itu, cara berpikirnya begitu. Saya ulangi dari bahasa yang sangat-sangat sederhana saja. Begini, Allah itu menginginkan manusia itu selamat. Allah itu tidak mau manusia masuk ke dalam neraka. Oke, caranya bagaimana? Hanya satu, melalui penebusan salib. Kok bisa? Allah melalui cara penebusan salib, Yesus masih di kayu salib. Kok Allah menghalang-halangi kematian Yesus di kayu salib? Berarti Allah tidak mau manusia masuk ke dalam surga. Allah tidak mau manusia diselamatkan, tetapi Allah mau manusia masuk ke dalam neraka dong. Karena Allah sendiri yang menghalangi. Itu logika yang salah sekali. Karena dalam kitab-kitab yang kita baca, mulai dari perjanjian baru, nubuatan, kemudian penggenapan dalam kitab perjanjian baru, kemudian firman yang Allah berikan melalui Rasul Paulus, semua menceritakan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Lalu kalau begitu, kalau Allah menghalangi supaya Yesus mati, sia-sialah iman orang Kristen. Nggak ada yang percaya kepada Allah. Allah Yahweh itu, Allah Tritunggal itu nggak ada yang percaya karena Yesus tak pernah mati, karena Yesus tak pernah bangkit. Yang dimati adalah orang lain yang digantikan. Rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari awal gagal dong, gagal total. Orang tidak mau percaya kepada Allah karena tidak ada yang kena penebusan. Ngapain percaya? Tidak ada kebangkitan, tidak ada kematian, tidak. Anda ini kok mendoktrin di sini kayak tadi saya pikir saudara saya ini berilmu. Tapi kosong gitu loh Bang. Jangan saya tidak dong mik saya. Saya tidak temukan sedikit pun ilmu. Kita Ini berikan argumen dong. Abangku yang Anda sampaikan ini doktrin gereja, doktrin murahan. Tidak laku bagi saya. Justru cara pikir saya tadi terkesima di awal dengan nama abangku ini buku Indonesia. Kupikir orang berilmu, ternyata cuma doktrinnya ini alamak. Doktrin murahan yang tidak laku bagi orang-orang sehat akal. Tuhan datang menyelamatkan manusia dengan membunuh manusia. Itu nggak ada poinnya itu. Itu doktrin itu Pak. Doktrin batil. Yang Yesus sendiri murka terhadap itu. Abangku lihat dalam Yohanes 8. Nomor 37 sampai seterusnya. Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Gimana ceritanya saudara-saudara Kristen ini selalu mengecewakan saya terus.
Yesusnya mengatakan ketika ditanya, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, jangan kau membunuh. Oh, jadi sekarang membunuh itu adalah keselamatan. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di Mazmur, kehendak Bapaknya. Gini, Anda bawa Mazmur 22, saya jawab nih supaya jangan salah penonton. Anda yang entah kemana-mana perginya jualan doktrin di sini. Sebentar. Ini kali Anda jual doktrin. Doktrin tidak laku bagi kami yang berakal. Nggak laku. Agama yang datang dengan doktrin mematikan akal itu nggak laku bagi kami umat Islam, abangku. Rencana Tuhan mana yang ingin menyelamatkan manusia dengan membunuh manusia secara keji? Bahkan dikatakan itu adalah dirinya sendiri. Itu di mana kita bisa terima yang kayak gitu-gitu? Gini bang, moderator jangan matikan mic dong. Saudaraku, Yesus mengatakan di dalam di dalam Lukas 22:44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Torah. Dalam Taurat, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Anda bilang lagi nanti saya loncat. Bagaimana saya tidak loncat? Anda hanya menyampaikan doktrin. Loh, di situ dikatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Saya sampai di sini bang, kasih kesempatan, jangan membunuh. Stop bang. Silakan. Boleh nggak Yesus dibunuh berdasarkan dalil itu? Gini. Konsep pengorbanan yang dipahami ya oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, Bani Israel adalah pengorbanan domba. Memang, betul. Terus dari mana Kristen dapatkan konsep pengorbanan Tuhan? Konsep dari mana itu? Tuhannya sendiri dikorbankan. Di mana konsepnya? Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan penghapus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, sapi, lembu. Nggak ada manusia, apalagi Tuhan. Imamat 18, Tuhan marah terhadap orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Wah, ini moderator nggak Nah, coba saudara jelaskan ke kita di sini. Ya. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang bersalah, menurut sidang Yesus orang bersalah atau orang benar? Oke, Yesus adalah orang benar sebenarnya. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Begini, jawabannya tidak langsung seprematur itu, tidak seperti. Harus muter-muter dulu untuk cuci otaknya orang gitu. Ya tentu, abang juga. Jelas perintahnya, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Betul, jangan membunuh. Yesus orang benar, Yesus orang bersalah atau gimana? Boleh nggak dibunuh? Begini, saya akan jawab, tapi saya harus jelaskan karena orang akan missing cara pemahaman. Boleh nggak dibunuh, abangku? Kehendak Allah dia mati di kayu salib. Kalau bahasa abang, kehendak Allah jangan bunuh orang yang benar. Mana ada kehendak Allah bunuhlah orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Dong, saya jelaskan dimatikan. Enggak fair. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya, Bang? Setegas dalil. Sabar. Di mana dalilnya setegas dalil yang saya bacakan? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Oke bang, saya jawab ya. Ya silakan kasih saya dalil, bunuhlah orang benar, sebab aku akan membenarkan orang yang bersalah. Coba, di mana itu tertulis? Moderator saya minta jangan dimatikan mic saya biar. Jangan berdoktrin bang ya, silakan. Ya, bukan doktrin. Ini adalah pemahaman Alkitab ya, pemahaman Alkitab. Jadi begini, konsep ya, konsep orang Ibrani, orang Yahudi, Bani Israel. Ini kok mic saya dimatikan terus, ini gimana? Jangan matikan kok, nggak ada yang matikan. Jangan dimatikan. Oke. Terus itu kok. Oke, ini tadi mati. Oke. Jadi gini, konsep tentang penebusan dosa itu ada harus pertumpahan darah. Premis 1. Iya. Binatang. Premis 1 pertumpahan darah. Binatang. Ya, binatang. Nah, Oke. Binatang. Itu menurut Musa adalah bayang-bayang akan kebenaran sesungguhnya. Di mana tertulis itu bayang-bayang? Oke, saya ini ya. Silakan. Nah.
ya. Yes. Dua jam kemudian. Kalau nggak dapat itu turun lagi nanti ya PR ya. Enggak. Sebentar, saya cari gini loh. Saya kalau gini, saya ini ya. Kayak tadi ya Bang ya. Gimana Bunda Rahman? Kayak tadi Dia lagi nyari. nggak dapat. Bunda jangan diganggu dia. Jangan diganggu, dia lagi nyari. Gini. Saya kalau sudah setiap hari ada di sini dengan mengulang-ulang mutar ayat-ayat itu, saya mungkin akan hafal semuanya. Tapi kan saya baru masuk, kemudian saya Oke, lanjut, Bang. dengan ini. Oke, saya lanjutkan ya. Gini ya. Saya jelaskan ya. Di mana bayang-bayang, Datanya Bang? tadi, Di datanya Ibrani Bang ya? tadi mana? Ya, katanya nanti kalau saya lama diturunin. Karena saya akan recall kembali orang proses recall Pandai itu. Saya kali harus- memutar lidah Abang. Ibrani 10 ya, Bang ya? Bukan perjanjian lama ini. Iya, silakan. Di mana dikatakan bahwa kurban hewan itu adalah bayang-bayang. Yes. Nah, Sebentar. paling Ibrani 10, abangku. Tak ada di Taurat itu. Iya. Di dalam Ibrani kan? Di dalam Ibrani kan? ya Ibrani. Nah, Ibrani 10 nomor 1 itu. Sedangkan buku Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya. Sebentar, abang jangan langsung kemudian mendiskreditkan tentang penulis. Karena emang nggak ada yang tahu siapa penulis Ibrani itu, Bang. Nanti abang lompat lagi, kita bicara tentang kanonisasi Alkitab lagi. Saya kan panjang gitu loh. Oke, saya hanya menjelaskan Ya, bahwa saya hanya memberikan tahu sehingga orang tidak bising. sebuah buku yang tidak diketahui asal usulnya jangan digunakan untuk mematikan firman Tuhan yang ada dalam kitab Taurat Musa. Nanti kita bicara kanonisasi. Abang ngerti nggak proses kanonisasi? Alamak. Lanjut Bang, lanjut. Di mana Anda katakan bahwa itu membunuh baru mantra. kurban hewan sebagai penebus dosa adalah bayang-bayang. Selain dari Ibrani, ada nggak di dalam kitabnya Nabi Musa? Ya, nanti saya akan cari bagaimana kemudian Musa merekonstruksi tentang tabernakel itu sebagai sebuah bayang-bayang. Nah, silakan. Itu yang saya tunggu. Jangan bawa Ibrani. Ya. Di dalam hukum Taurat terdapat bayangan saja dari Itu keselamatan yang akan Ibrani lagi, Abang. Jangan bawa Ibrani, Bang. Bentar, saya akan baca, kemudian saya akan carikan kemudian bagaimana kitab ini memahami secara konseptual terhadap keselamatan itu ya. Saudaraku, sebelum Anda bicara panjang nih, nanti Abang malu kali karena saya paham Bible. Saya katakan begini, saudara. Kalau abang paham di sabar. Kalau abang jago, berarti abang pasti paham apa yang saya sampaikan gitu loh. Ya, saya sangat paham kali malah. Makanya saya bilang Anda itu cuman melemparkan isu murahan tentang Yesus. Saya katakan kepada saudara saya nih, Justru lebih murahan abang melemparkan. Saudara, Yesus memerintahkan orang-orang yang hidup sesamanya melakukan persembahan seperti persembahan Musa. Matius 8 nomor 4. Barang siapa di dalam Matius 5 nomor 19. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tapi ada ayat yang bilang bahwa hukum Taurat itu sudah disingkapkan ke dalam 2 hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap. Kalau kita ngomong cepat-cepat begitu kan orang nggak ngerti, Bang. Saya paham, Kalau abang ngomong saya cepat-cepat paham, gitu, saudara. gitu, Saya seperti paham. Allah Tapi itu berfirman sabar gini-gini. dulu. Kenapa? Orang Lagi-lagi dalil-dalil itu hukum utama dan hukum kedua itu dibatalkan lagi sama pendiri Kristen Paulus. Efesus 2 nomor 15. Dibatalkan semua ajaran kasih itu. Makanya saya berani katakan di Kristen itu tidak ada ajaran kasih lagi. Karena Paulus sudah membatalkan. Jangan dimatikan mic saya dong. Jangan dimatikan mic saya. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi di Kristen itu nggak ada lagi kasih. Hukum pertama dan hukum kedua sudah dibatalkan oleh Paulus. Makanya Paulus dalam suratnya
jemaat dia ada di Filipi, dia katakan bahwa hukum Taurat beserta segala aturannya itu adalah tinja, sampah, kotoran. Baik, saya pakai cara abang untuk cara berkhotbah ya dengan Harus. cepat, kemudian menggunakan dalil. Pakai Yesus data. berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itulah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Upah dosa adalah maut. Ketika engkau percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kenapa mengaku lari ke bahwa Yesus doktrin adalah Tuhan, maka engkau Paulus? akan diselamatkan. Bang, cara khotbah kayak gini orang nggak paham. Kenapa lari ke khotbah Paulus ente ujung-ujungnya? Ente kenapa berlari-lari gini? Ente Loh, kenapa cara-cara gimana menyampaikannya ceritanya kayak gitu? orang ini? Aduh, parah. Bang. Maksud saya berharap diskusi kita ini tersistematis. Lah, Anda yang lari-lari loh, saudaraku. Loh, Bukan saya loh. coba penonton bisa nulis siapa sih yang lari-lari? Aku stay Ya pada Allah ya Mazmur Karim. 22. Saya Anda minta pindah ke Mazmur data. 37. Saya Anda ngikutin mengatakan Anda. bayang-bayang. Saya minta data. Anda kasih Ibrani. Apa sih? Ini kan gini abangku. Kehendak Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Jangan kau Itu adalah bunuh. bayang-bayang. Kau Ketika katakan itu kepadukan- bayang-bayang. Menyangga kata firman Tuhan, saudara katakan bayang-bayang dengan menggunakan buku yang tidak jelas siapa penulisnya. Kan lucu. Mari kita bicara kanonisasi. Abang bilang kanonisasi. Ada berapa buku sih yang dikanonisasi? Abangku, jangan cerita kanonisasi kalau Coba abang nggak cerita tahu siapa kanonisasi. penulisnya. Kita beralih lagi ke topik Ibrani itu penulisnya siapa? Kita cerita. Abang tahu nggak bagaimana proses kanonisasi? Kemudian Katolik punya editor kanonika. Jangan kanonisasi, penulisnya aja dulu sebelum dikanon kitab itu siapa penulis buku ini. Justru singkatnya kanonisasi itu adalah ya gini, ini kita kembali kepada kanonisasi. Jadi abang tidak langsung kepada dalil, tapi kepada buku. Nanti kalau buku nggak dapat, abang lagi lompat kepada hal yang lebih besar lagi. Loh, bagaimana Anda mematahkan firman Tuhan menggunakan buku yang tidak bertuan? Kan lucu. Bagaimana mungkin sebuah buku yang bukan firman Tuhan mematahkan firman Tuhan? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ditemukan Matius 27 nomor 18. Di situ dikatakan mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Mereka menyerahkan Yesus disalib karena dengki. Mereka tidak menemukan kesalahan sedikit pun. Karena Yesus orang benar. Jangan kau membunuh orang benar. Anda mengatakan itu cuma bayang-bayang. Mana dalilnya? Baca di Ibrani 10 nomor 1. Kan lucu abangku ini. Kan lucu juga kalau abang bilang kartu kanonisasi itu abang gak ngerti kanonisasi, lucu juga bagi saya. Apa dari tadi antum juga bagi saya. Anda itu dari tadi cerita intelektual sama seperti pendeta-pendeta yang lain. Loh, tapi bukan bagi saya itu bullshit. Abang yang lucu ketika Anda membantah dalil firman Tuhan katanya. Menggunakan data-data, kanonisasi lah, hermeneutika lah, harus belajar. Kenapa nggak belajar filologi sekalian? Tepat sekali apa yang abang bilang. Harus menggunakan pendekatan itu. Kalau keluar, Aduh, saudaraku ini payah, payah abangku ini. Pertanyaan sederhana tadi loh bang, di mana datanya boleh membunuh orang yang apa yang pertanyaannya jangan kemana-mana. Sebuah pernyataan yang dengerin dulu. Di mana datanya tertulis boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Itu kan pertanyaannya bang. Oke, saya jawab Bang Hendi ya. Iya, silakan. Ya, Bang Hendi ya. Nah, saya jawab ya. Penggenapan itu harus penumpahan darah. Enggak ditanya penggenapan, data bang, data. Ada pengumpahan darah manusia katanya. Gini. Orang dilarang membunuh orang benar, malah dia cari orang benar mau dibunuh, gimana itu bang? Yes, karena itu adalah penggenapan. Atau kalau boleh diputar pertanyaannya bang, sederhana. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah bang? Sesuai perintah Tuhan, boleh atau tidak? A boleh, B tidak. Jawab. Tidak boleh membunuh, ya. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh. Membunuh orang benar. Tidak boleh membunuh ya bang. Yang namanya juga perintah kasihlah Tuhan Allahmu. Oke, boleh. Cukup. Udah bang. Udah jawab. Kasihi Tuhan saja itu Anda nggak paham maksudnya di situ. Loh, kok Anda nggak paham? Kasih kepada Tuhan maksudnya melanggar firman Tuhan atau taat perintah Tuhan?
Ya, kasih itu jika engkau adalah muridku, engkau melakukan segala apa yang dikatakan. Saya ulang lagi, kasih kepada Tuhan, kepada Bapa itu mentaati perintahnya atau melanggar perintahnya? Kasih kepada Bapa. Mentaati. Mentaati. Ya. Perintah Bapak bunuh orang benar atau jangan bunuh orang benar? Saya jawab, perintah Bapak adalah menggenapi rencana. Bagaimana? Coba. Di mana Tuhan mengatakan bunuh orang benar itu di mana? Loh, menggenapi. Iya, di mana firman Tuhan menggenapi itu yang Anda sebutkan itu di mana, Saya saudara? tadi bilang aku datang bukan untuk melayani. Untuk Yang saya dilayani. katakan firman Tuhannya, bukan pengakuan Yesus. Firman Tuhan kan tadi di Mazmur tadi 22 yang abang lompat ke 37, abang lompat ke 39, lompat terus. Abang sudah tidak berdaya di 22, abang lompat ke 37. Sekarang saya minta Anda jujur. Saya minta Anda jujur. Mazmur 22 itu ratapan manusia atau ratapan Tuhan? Ratapan manusia, tetapi di dalamnya sudah pasal selesai. kebenaran. Selesai. Yang saya minta berdasarkan doa Yesus, kehendak Bapa, bukan kehendak manusia yang meratap. Kebenarannya yang saya bilang adalah Allah bisa memakai manusia menyatakan Astagfirullahaladzim. Di mana di Mazmur 22 itu tertoreh kehendak Bapa? Di situ di mana? Itu ratapan manusia. Abangku. Ikroh bang, baca. Dari tadi Anda melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang so intelektual tapi bullshit kosong. Anda pikir saya tidak bisa bahasa Ibrani? Nonsen. Anda salah orang. Ya, Anda salah orang juga bang. Kalau berdebat sama orang-orang yang biasa, Anda giring, oke. Tapi kita ini Oke, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari saya nih. Kalau Anda tidak sanggup, saya izinkan Anda belajar 5.000 tahun lagi baru temui saya. Di mana Tuhan? Sabar dulu. Sabar. Jangan sombong dengan hanya bisa sedikit bahasa Inggris. No. Dengarkan. Di mana Tuhannya Yahudi menginginkan persembahan penebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Tunjukkan. Oh, konsep itu tidak dipahami little kayak gitu. Berarti Anda tercipta untuk menyesatkan. Anda turun. Saya masih hormat sama Anda. Silakan Anda istirahat. Abang nggak mampu Anda tercipta sebagai penyesat. Kalau cuma ngarang-ngarang, tai sapi juga bisa kau tuhankan. Maaf, tadi saya memberikan apresiasi, tapi ternyata kosong. Anda tak ubahnya seperti iblis yang datang dalam wujud manusia di sini. Tak ada sedikit pun data yang Anda sajikan yang secara rasional. Kasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Bapa. Masukmu? Belajar dulu. 500 tahun saya kasih Anda waktu untuk belajar. Habis itu datang